Selebtubers, di tengah kontroversi produk skincare yang masih ramai diperbincangkan, brand owner Sela Saukia mendadak menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Permintaan maaf ini ia sampaikan melalui akun TikTok pribadinya baru-baru ini. Sebagai pemilik salah satu brand skincare, Sela mengaku berterima kasih atas kritikan dan saran yang diberikan terkait produknya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah dilakukan, terutama terkait klaim berlebihan alias overklaim pada produknya. Sela pun berjanji akan membenahi dan meningkatkan kualitas produk yang dijualnya. Tak hanya itu pula nih guys, Sela juga secara khusus menyampaikan pesan kepada dokter detektif alias doktif. Ia meminta maaf serta mengucapkan terima kasih atas edukasi yang diberikan oleh sang dokter. Menurutnya, edukasi tersebut membuatnya lebih teliti sebagai pemilik brand dalam memastikan produk yang dijualnya aman dan sesuai standar. Selain itu nih guys, Sela juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kesalahan yang telah ia perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Saukia, owner dari brand SS Skin, mengucapkan terima kasih banyak atas kritik dan saran kalian untuk produk kami. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overklaim. Di sini kami akan terus fokus berbenah dan memperbaiki kualitas dari produk kami. Dan terkhususnya untuk Doktip, saya di sini meminta maaf dan saya di sini berterima kasih banyak karena adanya edukasi dari dokter, saya selaku brand owner bisa lebih teliti lagi atas produk yang saya jual. Terima kasih banyak ya dok, dan saya di sini meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk SS Lover atas kesalahan yang telah kami perbuat. Kami janji kami akan terus memberikan kualitas produk terbaik untuk kalian. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Salam sayang dari aku untuk kalian semuanya. Namun nih guys, permintaan maaf Sela justru memicu kontroversi di kalangan netizen. Ada yang mengapresiasi langkahnya karena berani mengaku kesalahan, tetapi banyak juga yang merasa skeptis dan muak karena menganggap permintaan maaf itu tidak cukup. Beberapa netizen bahkan menyoroti nasib para distributor yang telah terlanjur membeli stok produk Sela dan mengalami kerugian. Usut punya usut nih guys, permintaan maaf ini ternyata bukanlah video baru. Setelah ditelusuri, video tersebut sebenarnya sudah lama dibuat dan sempat di-privacy. Lalu dipulihkan kembali karena akhirnya kembali viral di TikTok atau FYP. Sementara itu nih guys, Doktip belum lama ini menghadiri rapat di Komisi 6 DPR RI untuk memaparkan temuannya terkait dugaan pelanggaran sejumlah pebisnis skincare. Dalam kesempatan tersebut, Doktip mengungkap dugaan penipuan oleh beberapa brand skincare, termasuk produk milik Dr. Richard Lee dan Sela Saukia yang diduga melakukan overclaim. Kehadiran Doktip disambut baik oleh anggota DPR termasuk politikus sekaligus selebritis Rieke Diah Pitaloka. Rieke bahkan mendesak kepolisian dan Propam Polri untuk mengusut tuntas mafia skincare yang merugikan masyarakat. Ia juga meminta Propam mengawasi aparat yang menangani kasus ini serta memastikan adanya pendampingan bagi korban dan saksi agar terhindar dari intimidasi. Jadi di Komisi 6 DPR RI itu ada revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang 8 tahun 1999. Jadi memang sudah harus direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada untuk perlindungan konsumen, terutama di era digital seperti ini dan era globalisasi di mana arus barang itu bisa keluar tanpa sekat-sekat yang kadang nih nggak jelas antar batas negaranya begitu ya, barang ekspor, impor dan seterusnya, sehingga perlindungan terhadap konsumen itu menjadi sangat penting gitu. Dengan 4 prinsipnya yang diamanatkan dari resolusi PBB adalah pertama, hak atas keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Kedua, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Ketiga, hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan. Dan yang keempat, hak memilih barang dan atau jasa supaya tidak terjebak pada monopoli perdagangan. 4 prinsip ini menjadi penting. Nah, juga di dalam
namanya Panja, Panitia Kerja ini kita mengawali dengan menerima masukan dari berbagai pihak, khususnya konsumen. Dan hari ini adalah pihak-pihak mereka yang terlibat dalam industri skincare ya. Nanti akan ada memanggil konsumen di sektor lainnya juga. Nah, kenapa ini juga menjadi penting catatannya adalah karena Komisi 6 juga adalah komisi perdagangan, bahwa potensi perputaran uang di industri kosmetik itu tahun 2022 saja, 2022 mencapai 90 triliun dan potensi di 2025 ini kira-kira 9,74 miliar US dollar. Silahkan dikalikan dolar dengan kurs 16.000 aja ya, udah lebih dari 100 triliun. Namun ini potensi yang juga harus diimbangi dengan perlindungan dan keselamatan konsumen tentu saja begitu. Sehingga saat ini semua tahu terjadi pro dan kontra ya di dalam bisnis skincare, dan ini menjadi masukan penting bagaimana kemudian ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bagaimana Badan Perlindungan Konsumen Nasional nanti bisa berkolaborasi, terintegrasi dengan BPOM, kemudian dengan BKPM juga, dengan online, khususnya tentang online single submission. Apakah mereka telah terdaftar di OSS? Apakah OSS ini juga sebelum dikeluarkan izinnya tidak serta-merta, tapi benar-benar diperiksa dulu nih perusahaan-perusahaan udah prudence nggak, udah bener atau belum kayak gitu. Dan kemudian juga terkait penegakan hukumnya adalah pentingnya Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini bisa berkomunikasi secara aktif dengan LPSK, dengan kepolisian dan yang lain-lain begitu. Nah, sehingga kalau untuk yang kasus sekarang skincare, maka tadi sudah menjadi kesimpulan rapat adalah bahwa Komisi 6 DPR RI mendukung atau mendesak Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk segera berkomunikasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban agar mereka yang tadi prinsip mendengar keluhan dan sebagainya para konsumen ini menyuarakan hal-hal positif di dalam persoalan industri skincare, jangan sampai kemudian malah mengalami intimidasi, somasi dan seterusnya, sehingga perlu ada langkah cepat dari BPKN untuk segera ke sekali lagi lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendukung BPKN untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait penanganan kasus-kasus pelaporan, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk berkomunikasi dengan Propam, Divisi Propam Republik Indonesia, agar mengawasi penyelesaian kasus-kasus skincare ini jangan sampai menjadi ajang jual beli perkara. Jangan sampai, tidak menuduhnya. Pada awalnya gimana Teh? Itu Teteh yang merasa resah dengan keluhan publik hingga akhirnya Teteh yang mengajukan kepada pimpinan untuk enggak, memang dipanggil, nanti ada bergilir juga industri yang lainnya. Ini karena atas keresahan masyarakat selama ini. Ya, dan ini adalah menurut saya awal yang bagus di awal periode 2024-2029 DPR RI, bagaimana suatu pembahasan undang-undang itu diawali dengan mendengarkan keluhan masukan dari masyarakat terkait, sehingga tidak ujuk-ujuk kayak abrakadabra langsung keluar undang-undang begitu dalam proses hitungan hari. Nah, di Komisi 6 ini alhamdulillah pimpinan dan anggota membuka ruang undang-undang yang menjadi tugas politik legislasi Komisi 6, yaitu revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diawali dengan mendengarkan aspirasi dan masukan dari para pihak, pakar dan juga masyarakat yang terkait terdampak jika undang-undang itu disahkan. Teteh kan Yang juga termasuk yang diundang siapa aja Teh? Yang diundang hari ini siapa aja yang harusnya hadir Teh? Diundang kalau informasi dari sekretariat ya, karena kan sekretariat dan tenaga ahli Komisi 6 yang mencari siapa yang harus diundang, karena ini adalah temanya skincare. Untuk perlindungan konsumen skincare ada beberapa dokter yang diundang gitu ya, tapi sebagian tidak bisa hadir. menanggapi yang tidak hadir bagaimana Teh? Saya tidak dalam kapasitas menanggapi yang tidak hadir.
Yang penting kasus skincare ini bisa diselesaikan dengan secara adil ya. Kenapa spesifik soal propam ketimbang direktorat polisi yang lain teh? Juga polisi, tapi kan polisi kerjanya diawasi sama propam. Tadi kan juga termasuk kayak konsisten dari anggota komisi yang dari awal ikut rapat sampai simpulan disebutkan juga tadi masih ada di ruang sidang ini gitu. Bagaimana teh ceritanya? Dalam rangka ngabuburit. Nggak, karena memang harus sampai selesai. Memang biasanya juga begitu. Tapi kan tadi juga disebut Kan aja. bisa ngelihat IG saya live setiap rapat. Memang sebaiknya kalau nggak ada hal yang darurat sampai ke kesimpulan, karena kalau nggak kesimpulan yang nggak kita awasi, mungkin poin-poin penting yang kita usulkan tidak menjadi keputusan rapat. Tapi melihat dulu. Tadi kan kita mitranya adalah Badan Perlindungan Konsumen. Jadi kita mendesak Badan Perlindungan Konsumen pertama adalah segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk adanya perlindungan bagi konsumen dan siapa saja yang mengungkap kebenaran ya tentang bisnis skincare ini. Tadi ada yang kelewat juga, saya secara pribadi mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri bisnis skincare yang terindikasi ada kejahatan perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga adalah mendukung Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk berkomunikasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan juga mungkin dengan Propam kalau diperlukan terkait penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut pelaporan skincare di kepolisian itu, penyelesaian kasusnya bisa sesuai dengan prosedur hukum yang adil gitu ya. Secepatnya, insya Allah secepatnya. Nanti kan bakalan juga melengkapi laporan juga di Polda Metro Jaya sebagai pelapor ya, saksi untuk memberikan interview, memberikan penjelasan lagi. Karena kalian kan tahu kan laporannya masih banyak ya, terutama ke SS dan kawan-kawan CS. Ya insya Allah juga nanti bakalan cepat naik sidik ya untuk kasusnya SS. Jadi diharapkan di Polda Metro Jaya segera menaikkan proses penyelidikan menjadi sidik ya, agar segera SS dan kawan-kawan cepat menjadi tersangka harapannya dong ya, karena jutaan masyarakat Indonesia sudah melihat, nggak bisa ngeles lagi. Oh ada satu kasus yang namanya penyekapan ya, penyekapan di sini Pak Petrus, dokter jelasin ya, dalam arti ini bukan penyekapan letterlek, perampasan kebebasan ya. Sebentar lagi kita akan menurunkan bendera. Nah, ya, perampasan kebebasan. Jadi perampasan kebebasan itu dalam arti dokter ditahan. Yang mobilnya dokter nggak bisa jalan. Oke ya? Udah dimarahin nanti ya.